Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa bom yang menggema dan jalankan kemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia berbuah, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku memberikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku di tanganku ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, bagi jemaat GMI Philadelphia Balikpapan yang ada di kota Balikpapan, di luar kota Balikpapan, dan yang ada di luar negeri. Kami Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan, terkhususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah streaming pada hari ini. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengucapkan selamat beribadah. Warta Jemaat Minggu 7 Februari 2021, pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Freddy Stone Sileti, liturgos oleh Ibu Dita Sinaga, doa persembahan dan doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Elsiana Buffet, multimedia oleh Saudari Agustina Rajarihi, dan pembaca warta akan dilayani oleh Saudara Frederick William Biji. Dan sekolah minggu akan tetap dilayani oleh Superbook Online. Jadwal ibadah Minggu 14 Februari 2020, pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stone Sileti, liturgos akan dilayani oleh Saudari Agustina Rajarihi, doa persembahan dan doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Paurisa Mondoringin, multimedia oleh Saudara Frederick William Luji, pembaca warta oleh Ibu Nita Sinaga, dan sekolah minggu akan kembali dilayani oleh Superbook Online. Jadwal ibadah kategorial Rabu pada tanggal 10 Februari 2021, persekutuan keluarga bertempatkan di keluarga Sileti Inaga. Pelayan firman akan dilayani oleh Ibu Normawati. Tuan rumah akan memimpin dan mempersiapkan liturgi ibadah, termasuk di dalamnya kesaksian keluarga. Dan doa malam pada tanggal 12 Februari 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Frederick William Luji dan liturgos oleh Saudari Agustina Rajarihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan
yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur maupun perpuluhan dapat melalui transfer ke nomor rekening yang tertera dalam warta jemaat, atau juga bisa menghubungi Ibu Paurisa Mondorinin dengan nomor yang telah tertera pada warta jemaat. Pengumuman: Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyatakan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan dapat menghubungi bendahara jemaat, yaitu Ibu Paurisa Mondorinin dengan nomor 0852 34542424. Kami juga mengharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk mengambil bagian menabung iuran Yakum Kris tahun 2021 sebesar 25.000 per bulan per keluarga terhitung mulai Oktober 2020. Bendahara Ibu Nita Sinaga. Info hari ulang tahun: selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini terhitung mulai dari tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Mei pada tanggal 7 Februari 2021, tepatnya hari ini, dan juga Ibu Nita Sinaga pada tanggal 10 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kelas katekisasi. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Senin pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah melalui Google Meet. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua, secara khusus bagi Bapak Ibu jemaat yang di Philadelphia, baik yang ada di kota ini, di luar kota ini, ataupun yang saat ini berada di luar negeri. Kami mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan yang baru, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita sampai hari ini sehat, kehidupan kita terpelihara, kita percaya semua itu karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Kiranya kita memasuki bulan ini, bulan yang diperingati sebagai bulan kasih sayang, tapi kita percaya kita kiranya boleh belajar untuk terus memiliki kasih dan membagikan kasih bagi setiap orang di sekitar kita setiap waktu sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kebaktian minggu hari ini, kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kita akan memuji Tuhan dari pujian kita yang pertama, Terpujilah Allah, NKB nomor 3, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk boleh berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Pujilah, buatlah dunia bergema.
beri puji padanya, sebab nikmatnya tiada terukur, besar nikmatnya. Penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema mendengar suaranya. Lapangkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab nikmatnya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema mendengar suaranya. Lapangkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab nikmatnya. Beri puji padanya, sebab nikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 107 bait yang pertama dan kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Magdala Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, pujian ini kembali mengingatkan kita dan mengajak kita untuk menjadi pribadi yang memiliki kasih, karena kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu pasti memaafkan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah hari ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita belajar dari Allah yang penuh kasih untuk kita boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk kita boleh hidup saling mengampuni satu dengan yang lain, karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu kembali kita menaikkan pujian ini, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini
Tuhan sambil kita memberikan persembahan, saya kembali mengajak kita semua memuji Tuhan dari nama Yesus terus bersuara nomor 272 bait yang pertama dan yang kedua. Sekarang beri syukur. Besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu, yang mendengar seruan melalui anaknya, memberi anugerah dan tak terbilangkan mujizat berkatnya. Yang kedua. Sempurna kasih-Nya, olehnya diberkati semua anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di dalam lambama, kuasanya menang. Kita akan menaikkan doa persembahan kita, juga doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Mary Elsiana Bove. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap jemaat Tuhan dalam minggu yang lalu. Terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Ada suka, ada duka, tapi Tuhan Engkau tetap melayani kami, tetap membimbing kami di dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Ada anak kekasih Blue, Tuhan Kau memberkati anak yang masih kecil ini Tuhan. Berikan dia Tuhan roh takut akan Tuhan, dan Tuhan imannya Tuhan di dalam masa-masanya Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan Kau memberkati. Juga orang tuanya Tuhan, juga opa-omanya kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk saudara Yus Meme Tuhan, di dalam ulang tahunnya Tuhan Kau memberkati Tuhan. Ada rencana-rencana dalam kehidupannya Tuhan, biar Tuhan Kau menjawab tepat pada waktunya. Juga Kau memberkati dia dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukannya Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu. Juga orang tuanya kami serahkan ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta, Ibu Nita Sinaga Tuhan. Kau memberkati Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan, membantu Bapak Pendeta dan pelayan. Kau memberkati Tuhan. Juga Tuhan Kau memberkati dalam pekerjaannya Tuhan, tanggung jawabnya Tuhan. Juga kerinduan-kerinduan Tuhan yang sudah disampaikan kepada Tuhan, apapun bentuknya Tuhan, Engkau tepat jawab pada waktunya Tuhan. Pergumulan yang ada Tuhan juga Engkau tetap membimbing, memberikan solusi yang baik bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kota ini Tuhan. Juga kerinduan-kerinduan Tuhan, pergumulan yang masih ada di dalam kehidupan mereka, yang mereka terlalu panjatkan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau akan jawab tepat pada waktunya. Sekali lagi kami serahkan kedua hamba ini ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk Ibu Norma Tuhan, Saudara Tina, juga saudara Freddy. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
anak-anak muda yang melayani Tuhan di gereja ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesaksian hidup mereka Tuhan, menjadikan kesaksian hidup bagi kami jemaat yang ada di tengah-tengah mereka. Tuhan juga pergumulan masa muda mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka gumulkan Tuhan, Engkau jawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara Lilis Kuto yang dalam pelayanan di pos PI di Kuala Kapuas, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati Lilis, berikan Lilis tanggung jawab, berikan Lilis untuk melayani mereka dengan sungguh-sungguh Bapak. Apapun persoalan yang terjadi di sana, tapi kami tahu Tuhan Engkau menyanggupkan, Engkau membimbing Lilis dapat melewati semuanya ya Bapak. Juga kami berdoa untuk jemaat di sana, Engkau memberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan pengurus sinode, ketua Bapak Pendeta Awaswing Madaransa, Sekum Bapak Pendeta James, dan para pengurus yang lainnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk program-program yang mereka akan buat untuk tahun 2021 untuk GMI di seluruh Indonesia. Biar Engkau memberkati mereka Tuhan, juga pelayanan mereka Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, juga keluarga mereka Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan pengurus YPPIB, Bapak Pendeta Roland Octavianus, Bapak Jansen Nalina, Pendeta Pontius Takaliwang, dan Bapak Effendi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar mereka memimpin di PPIB ini Tuhan dengan baik. Pelayanan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan kehidupan mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana persidangan sinode pada bulan Maret nanti Tuhan. Kau memberkati Tuhan, mempersiapkan kami masing-masing setiap gereja Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami untuk program 2021. Tuhan, biarlah dalam sidang ini Tuhan banyak hal yang terungkap, banyak hal untuk pengembangan pelayanan-Mu ke depannya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak dalam masa sekolah dan perkuliahan. Ada Roberto Tometi, ada Abel di Universitas Airlangga. Tuhan, Kau memberkati anak-anak ini Tuhan dalam ujian-ujian semester, dalam apapun penyusunan skripsi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Kau yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kau berikan yang terbaik bagi anak-anak ini. Kami juga berdoa untuk Baskoro, Yoga, Angel, Yosua, Marcelina, Anggun, dan Blue, juga Tanya dalam masa sekolah mereka. Tuhan, Kau memberkati mereka masing-masing di jenjang mereka masing-masing. Berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan dalam masa pandemi ini, meskipun dalam sekolah online, tapi Tuhan, Kau tidak memberikan semangat mereka kerja, tapi memberikan semangat mereka sungguh-sungguh Tuhan belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Kami juga berdoa Tuhan, tidak lupa untuk proses seleksi SMA untuk anak kekasih kami Angel. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memimpin dia Tuhan, memberikan dia kepintaran, memberikan daya ingat yang baik, sehingga dia dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semoga Angel dapat masuk di dalam tes SMA pada hari Sabtu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam masa pencarian pekerjaan, ada Trisa dan Wisnu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar yang terbaik bagi mereka Tuhan. Meskipun mereka sekarang sudah melakukan wawancara dan lain sebagainya, tapi yang terbaik bagi mereka yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan, biarlah mereka anak-anak yang tetap berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman dan penambahan jemaat kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tahu pada saatnya Tuhan Engkau akan menambahkan jemaat dan juga pertumbuhan iman kami Tuhan. Meskipun secara online kami dapat beribadah, tapi kami tahu Tuhan Engkau ada bersama kami dan kami tetap bertumbuh di dalam iman kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Juga Tuhan, terima kasih untuk pengurusan surat tanah gereja. Tuhan, kami akan menunggu sertifikat, tapi kami tahu Tuhan semua itu rencana. Biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan, apapun yang nantinya kapanpun yang akan selesai Tuhan, semua adalah rencana-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga jemaat yang terpisah karena pekerjaan. Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka masing-masing. Ada Pak Stefanus yang rindu untuk kembali lagi bersama-sama dengan keluarga di Balikpapan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau campur tangan Tuhan untuk kerinduan Pak Stefanus untuk kembali lagi ke sini. Kami tahu Tuhan Engkau merencanakan tepat pada waktunya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Gunanta, berada di Jakarta sekarang, pindah tugas ke Jakarta. Tuhan, Kau memberkati dia, berikan yang terbaik bagi dia dalam kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan keluarganya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat keluarga yang memiliki kesehatan. Bapak Paulus, terima kasih Tuhan
untuk penyakit yang dia derita sampai saat ini Tuhan belum jadi operasi, tapi kami tahu Tuhan apapun yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi Pak Paulus. Kami akan cuma ingin mendapatkan informasi dari dokter yang menganalisa penyakit Pak Paulus. Tuhan, biarlah Tuhan semuanya yang terbaik bagi Bapak Paulus, Bapak. Kami juga berdoa untuk Hius Riki, Tuhan, dalam pergumulannya, penyakitnya, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap membimbing anak ini mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, supaya Riki dapat kesembuhan yang baik dari Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tenaga medis dimanapun berada dalam tugas dan tanggung jawab menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka, Tuhan. Banyak hal yang terjadi, Tuhan, berikan kekuatan mereka, Tuhan, dalam melayani para pasien COVID-19. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami berdoa, Tuhan, untuk Pangdam, Kasdam, Asistel dan Kahubudam Mula Warman yang telah memberi izin gereja kami untuk beribadah di tempat mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka semua, Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan. Bila Kau berkenan kepadanya, juga dalam keluarga mereka, Tuhan, Kau memberkati, Kau menyertai mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan Ibu Andriana Octavianus dan keluarga. Tuhan, biarlah Oma ini, Tuhan, tetapi hidup takut akan Tuhan menjadi doa syafaat bagi banyak orang, Bapak. Berkati kesehatannya, berkati apapun yang digumulinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan PPKM di Kota Balikpapan untuk weekend Sabtu dan Minggu. Kiranya Tuhan memberkati untuk menurunkan persentase daripada penyebaran COVID-19. Tuhan, biarlah kami masing-masing, Tuhan, menjadi disiplin. Tuhan, kami masing-masing menjaga protokol kesehatannya, Tuhan, supaya semuanya, Tuhan, dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, berikan kami roh takut akan Tuhan, sehingga penyebaran virus ini tidak terus-menerus meningkat di kota kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan Menteri dan semua aparat yang ada, Tuhan, sampai ke daerah-daerah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka masing-masing ya Bapak, dalam tugas dan tanggung jawab. Kami juga tidak lupa mendoakan anak kekasih kami Hius Budi di dalam sakit terkapar COVID-19. Tuhan, Kau memberkati, Tuhan, berikan yang terbaik bagi Budi di dalam masa isolasi. Tapi kami tahu Tuhan akan menjawab semua doa Budi, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Budi pada saatnya akan terlepas dari isolasi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menaikkan mazmur pujian kita bagi Tuhan. Saya mengajak kita semua boleh membuka Mazmur pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kita akan membacakan Mazmur pujian ini secara berbalasan. Saya akan membacakan perikopnya bagi kita semua. Ayat ganjil dibacakan oleh laki-laki, ayat genap dibacakan oleh perempuan, dan di ayat yang ke-7 kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, mari kita semua mengambil sikap berdiri dan kita membacakan Mazmur ini secara berbalasan. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur,
untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan aram berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian mazmur pujian kita. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Frediston Sileti. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati dan pikiran kita memuji Dia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yang besar, kasih-Nya yang setia dalam kehidupan kita. Kita kembali menaikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu itu terbukti nyata bagi kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mati di kayu salib, tetapi juga bangkit dan naik ke sorga karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Tiba waktunya kami membaca merenungkan sabda firman-Mu. Roh-Mu yang Kudus berikan kami pengertian sehingga kami membaca tapi juga kami melakukan, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan terlihat melalui mengasihi sesama kami. Firman-Mu yang menegur hamba kiranya menegur juga kami semua, tetapi menyapa dan menguatkan juga kami semua untuk hidup dalam firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Lewat tuh yang memberikan informasi kota kita sedang di lockdown dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini, hari Minggu ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggallah di dalam kasih-Nya. Ayat yang ke-11. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitamu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab kamu tidak tahu, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang terakhir, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dikasihi Allah untuk mengasihi sesama. Tema kita yang diberikan oleh sinode hari ini. Dikasihi Allah untuk mengasihi sesama. Saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih ini seringkali kita dengar ya, setiap saat, karena inti kekristenan di dalam salib yaitu kasih. Pengajaran kekristenan yang sangat mendasar yaitu kasih. Di dalam salib kita melihat kasih. Dan Yesus pengajarannya berbicara soal kasih. Saudara, kekuatan sebuah gereja bukan terletak pada besarnya gereja, banyaknya anggota tim, megahnya gedung, banyaknya kegiatan gereja, banyaknya uang kas yang dimiliki. Bukan itu kekuatannya. Tapi kekuatan sebuah gereja terletak ketika semua warga gerejanya hidup di dalam kasih. Kelemahan sebuah gereja ketika kasihnya memudar. Waktu kasihnya mudar, gereja itu lemah. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, gereja memiliki fasilitas apapun, semegah apapun bangunannya, sebanyak apapun orangnya, sebanyak apapun uangnya, kalau tidak ada kasih, semuanya hambar. Pertumbuhan rohani yang sangat sehat terlihat dari kedewasaan saling mengasihi. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan rohani yang sehat itu, kelihatan dari bagaimana orang itu dewasa dan saling mengasihi. Nah ini dia. Ya.
Jika tidak bertumbuh kerohaniannya dalam kasih, yaitu stagnan, ya begitu-begitu saja, tidak menghasilkan apapun. Karena itu sekali lagi sudah dikasih Yesus Kristus, kekuatan gereja itu terletak kepada kasih anggota gereja tersebut. Nah, persoalannya tidak semua orang mau bertumbuh dalam kasih seperti ini. Ya, ada yang hanya mau dikasihi, diperhatikan. Ya, terlihat begitu baik, tapi dari belakang tidak baik. Terlihat begitu mengasihi, tapi di belakang ya diomongin juga. Terlihat begitu memperhatikan, tapi suka menjelek-jelekan orang yang diperhatikan itu, digosipin dan lain sebagainya. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama bahwa kehidupan kita itu akan terlihat melalui kasih kita kepada sesama. Kita boleh terlihat aktif dalam ibadah, dalam pelayanan, tapi kalau kita tidak punya kasih, nggak ada gunanya. Kalau kita hanya mau dikasihi tapi tidak mau mengasihi, kita sama dengan orang yang tidak bergereja. Karena itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, jelas pesan Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 13 itu ya, kata Rasul Paulus dikatakan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Bunyinya kuat hanya mengganggu orang, nggak ada efek apa-apa kalau tidak mempunyai kasih. Nah, setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih yang terus bertumbuh dalam hidup kita adalah wujud ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Dilukai, dikecewakan, tetap mengasihi. Dituduh yang negatif, tetap mengasihi. Difitnah, diasumsikan yang buruk, tetap mengasihi. Bagi dunia ini bodoh. Bagi dunia ini buat apa? Kamu begitu ya saya begini. Tapi sudah dikasih Tuhan, bagi Tuhan kita orang yang taat melakukan firman. Bagi dunia kita dibenci dan dianggap bodoh. Tapi bagi firman Tuhan kita menjadi pelakunya. Karena kasih hanya dapat bertumbuh jika kita menaati firman Tuhan. Tanpa taat akan firman-Nya, kita sulit mengasihi. Karena itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, jelas orang yang mengasihi sesama adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Sebaliknya, jika tidak mengasihi, berarti tidak melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara, kasih itu berbicara soal keputusan, bukan perasaan. Ya, dari perikop ini kita baca sudah dikasih Tuhan. Kalau kita lihat perikop sebelumnya itu Yohanes 15 itu tentang pokok anggur ya. Yesus berkali-kali katakan Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya itu sampai ayat yang ke-8 tentang pokok anggur. Yesus katakan pada ayat-ayat ini sangat jelas, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi ulang-ulang terus. Ayat 5, tinggallah di dalam aku. Ini diulang terus. Kata tinggallah di dalam aku. Pada perikop selanjutnya, perintah supaya saling mengasihi, perenungan kita hari ini juga sama. Dikatakan pada ayat yang kita baca tadi, ayat 9, ayat 10, tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu mengikuti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku. Diulang terus. Artinya saudara, kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini, Yesus terus mengulang bahwa tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam kasihku. Ini artinya orang yang mengikut Yesus artinya tinggal di dalam Dia, tetapi juga tinggal di dalam kasih-Nya, menjadi pelaku. Saudara dikasih Tuhan, saya mempersiapkan firman Tuhan ini selama 4-5 hari ini. Saya perhatikan kata per kata perikop kita ini menarik. Ada 3 kata penting yang diulang-ulang dalam pembacaan kita. Ada 10 kali terdapat kata kasih ya. Ayat 9 2 kali, ayat 10 3 kali ya. Mengasihi, kasihku dan seterusnya. Diulang-ulang itu ya, sampai 10 kali. Yang kedua, diulang 5 kali kata perintah ya. Ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku ya, aku menuruti perintah Bapakku. Ayat 12, inilah perintahku. Diulang-ulang sampai 5 kali. Yang terakhir kata sahabat. Kata sahabat diulang 3 kali ya. Dikatakan pada ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku. Ayat 13,
ya, nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, 3 kata ini adalah kata yang dominan dalam perikop yang kita baca. Ini menjadi penekanan. Karena itu dari kata kasih, kata perintah, dan kata sahabat, itu ada makna yang Tuhan mau sampaikan ketika Yohanes menulis Injilnya. Apa itu? Ada 3 hal secara singkat. Yang pertama sudah dikasih Tuhan, kasih dari Bapa kepada Kristus, ayat 9 sampai ayat 10. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 tertulis begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, Yohanes mencatat seperti Bapa telah mengasihi aku, berarti sudah, ya, telah dikasihi. Ya, frase ini menjadi dasar. Kasih itu bersumber dari Bapa kepada Kristus, dan kasih itu telah diberikan dari Bapa kepada Kristus. Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama ketika berbicara tentang kasih dari Bapa kepada Kristus. Ini mau berbicara bahwa sumber kasih Kristus bersumber dari Bapa. Dan ini berbicara tentang kasih Bapa dan kasih Kristus adalah kasih yang setara. Nah, pemimpin kita tadi ya, kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini mau berbicara tentang kasih dari Bapa kepada Kristus telah diterima, dan kasih itu juga telah diberikan kepada kita. Jadi ketika kita mengasihi bukan karena kita sumber kasihnya, bukan. Tapi sumbernya dari Bapa kepada Kristus, dan Kristus memberikan kasih itu kepada kita. Jadi kalau sumber kasih itu dari Bapa, Allah itu kasih. Kalau kita mengasihi sesama kita, bukan karena kita, tapi karena Bapa duluan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah dalam Kristus yang ada di dalam kita, maka kita mengasihi. Jadi sumbernya yang pertama, kasih itu dari Bapa kepada Kristus. Kasih yang setara ini diberikan kepada kita. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kasih Kristus kepada kita. Ayat 11 sampai ayat 16, spesifiknya ayat 13 sampai ayat 14 tertulis begini ya. Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya bilang di awal tadi, saudara, kasih itu tanda krusial yang sangat inti dalam ajaran dan perbuatan Yesus. Ajaran dan perbuatan Yesus. Bagi Yesus, ekspresi tertinggi dari kasih itu adalah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ayat 13. Ekspresi kasih yang tertinggi bagi Yesus, memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini ekspresi atau tindakan atau bukti nyata dari Yesus sendiri. Karena itu para pengikutnya pun mau tidak mau harus mengikuti apa yang dia buat. Murid-murid Yesus itu, saudara, karena kasihnya yang besar, Yesus sudah memberikan kepada para murid, kepada semua pengikutnya, dan mereka pun kebanyakan matinya disalib terbalik, dikuliti, dan seterusnya. Mengapa mereka buat itu? Karena mereka sudah mengalami kasih Kristus. Matinya luar biasa dengan penderitaan. Kenapa mau seperti itu? Karena sudah mengalami kasih Kristus, tidak mau menyangkal imannya. Saudara dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Ya, kalau kasih yang tertinggi yang Yesus buat adalah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, ini adalah yang harus dibuat oleh para pengikutnya. Saudara, satu-satunya jalan untuk menjadi pengikut Yesus adalah mengasihi. Tidak ada jalan lain, mengasihi. Ya, kalau berbicara mengasihi berarti sudah bukan berbicara tentang diri sendiri. Ini berbicara tentang sesama. Hidup seperti Yesus bukan berarti hidup yang berbicara tentang diri sendiri. Yesus malah memberikan hidupnya kepada sesama. Ya, dia berikan hidupnya kepada orang lain. Dia memelihara hidup orang lain. Dia menyelamatkan, bahkan memberikan nyawanya
sampai mati. Menariknya saudara, kata sahabat di sini, ini kata philia, ya. Kata ini adalah kasih persahabatan yang sering dipakai untuk menggambarkan kasih antara Kristus dan murid-muridnya. Jadi Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara, ciri dari persahabatan adalah jika seseorang mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang Yesus buat. Saya dapati juga dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 tentang berbicara tentang sahabat itu sama juga dengan kata gembala, memberikan nyawanya. Ya, Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Waduh. Jadi kata sahabat dan kata gembala ini, kata ini setara, mau memberikan penjelasan bahwa kasih itu, kasih gembala, kasih sahabat, kasih memberikan nyawanya. Jadi kata philia ini berbicara tentang kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti kasih gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya dapati, saya pelajari berapa hari ini. Jadi 10 kali kata kasih itu semua pakai kata agape. Jadi 10 kali kata kasih itu kasih agape semua, agapao. Agape itu dalam bahasa asli. Tapi kata philia, kata sahabat ini diulang 3 kali. Itu pun berbicara tentang kasih juga. Tapi kasih yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Jadi melalui teks ini kita menjumpai saudara bahwa kasih agape itu, ketika kasih ini berbicara tentang kasih tanpa syarat, maka kasih philia adalah kasih yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Jadi sudah dikasih Yesus Kristus, kalau kasih agape itu kasih tanpa syarat. Kasih philia, kasih yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Setara dalam konteks ini. Sudah dikasih Yesus Kristus yang ketiga, kau berbicara tentang kasih. Ayat yang menjadi kesimpulan adalah ayat 17. Kata Yesus begini, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Wah, perintah Yesus itu jelas. Kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, kegagalan terbanyak para pengikut Kristus adalah gagal mengasihi sesamanya, tetapi mudah memperlihatkan diri dalam mengasihi Tuhan. Sekali lagi, kegagalan terbanyak para pengikut Kristus, ini pengamatan saya ya, saya juga mungkin orang yang gagal. Kegagalan terbanyak adalah gagal mengasihi sesamanya, tetapi mudah memperlihatkan diri, mengekspos diri dalam mengasihi Tuhan. Ini realita. Sangat mudah bersaksi tentang Tuhan, tapi tidak mudah terlihat dalam kehidupan sesama, berelasi satu dengan yang lain. Padahal perintah Yesus jelas. Ayat 17, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, dalam terjemahan bahasa asli ini kata kasihilah ini, ya dalam bahasa asli ini bentuk kalimatnya ini berarti terus-menerus dilakukan tanpa henti. Bukan untuk dipercakapkan atau diperdebatkan, tetapi dilakukan. Jadi kata kasihilah seorang akan yang lain ini berbicara tentang terus-menerus dilakukan tanpa henti. Bukan untuk diperdebatkan atau dipercakapkan. Oh, berat ya. Kenapa berat? Karena seringkali yang dijadikan standar kita itu bukan keputusan tentang mengasihi, tapi menggunakan perasaan. Perasaan. Ya. Perasaan kita yang seringkali menjadi pertimbangan terbesar kalau berbicara tentang kasih. Perasaan yang menjadi kadang-kadang tolak ukur kita untuk mengasihi, pakai perasaan. Ya, memang tidak dipungkiri itu ada benarnya juga. Tapi jangan salah juga, perasaan kita bisa jadi salah. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saya bilang di awal tadi, mengasihi itu bukan soal perasaan, tapi keputusan. Kalau mengikuti perasaan, orang menyakiti kita, ya rasanya sakit. Kalau mengikuti perasaan, orang melukai kita, rasanya sakit. Tapi mengasihi sekali lagi bukan soal rasa, bukan itu. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus,
seringkali kita meyakini kasih kita kepada Tuhan benar, tanpa persoalan, tanpa masalah. Tapi jangan lupa, kasih kita kepada Tuhan terlihat tolak ukurnya melalui kasih kita kepada sesama. Karena itu Yesus berkata kepada muridnya sangat jelas, ayat 12. Kita perhatikan Yohanes 15 ayat 12 tertulis begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Telah. Jadi kita mengasihi itu karena Kristus sudah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Akibatnya apa? Kita dapat mengasihi. Diulang terus kata telah ini. Ini berbicara telah itu sudah kita terima, maka kita mengasihi. Kalau kita belum menerima, lalu kita dipaksa mengasihi orang lain, wajar gak bisa. Tapi kita sudah menerima, akibatnya apa? Kita diajak untuk mengasihi karena sudah menerima. Setelah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepada murid-muridnya sekali lagi, ini sama dengan kata kasihilah, ini kata perintahku juga sama. Ini berbicara tentang terus-menerus, perintah yang terus-menerus dilakukan tanpa henti. Mengasihi sesama, setelah dikasihi Tuhan, bagian yang krusial dalam kehidupan Kristen. Karena ini pengajaran inti kekristenan, mengasihi Tuhan dan terlihat melalui mengasihi sesama. Tapi setelah dikasihi Tuhan, coba kita renungkan sama-sama. Seseorang dapat mengasihi sesamanya jika terlebih dahulu dia mengasihi diri. Kan Yesus pernah bilang ya, kasihilah apa? Sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita dapat mengasihi sesama kita kalau kita mengasihi diri kita dengan tepat, dengan benar. Seseorang tidak dapat mengasihi sesamanya jika ia tidak mengasihi dirinya sendiri. Sudah dikasih Tuhan, ini prinsip Yesus mengasihi dengan cinta kasih yang begitu besar kepada setiap kita. Karena itu setiap kita diajarkan untuk mengasihi terlebih dahulu Tuhan, mengasihi diri kita, dan mengasihi sesama kita. Nah, persoalannya sebagian orang terjebak dalam narsistik, egoisme, mengasihi dirinya berlebihan dan cuek kepada orang lain. Setelah dikasih Tuhan, mengasihi diri sendiri merupakan bentuk penerimaan atas apa yang ada dan terjadi dalam diri kita. Dengan menggunakan hati, jiwa, akal budi kita belajar untuk menerima diri kita apa adanya, sehingga kita dapat menerima juga orang lain. Ya, kasih ini soal penerimaan. Penerimaan tanpa syarat. Ya, agape itu kasih tanpa syarat, dia menerima. Sama juga tadi kata filia tadi, memberikan nyawanya tanpa syarat. Terus dia dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita belajar bersama-sama. Kasih yang kita upayakan pada diri kita sendiri, itulah yang akan menuntun kita untuk dapat mengasihi sesama kita. Hanya seseorang yang dapat menerima dirinya lah yang dapat menerima orang lain dengan tulus. Yesus katakan ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling. Perhatikan kata saling. Artinya apa? Nggak pasif, aktif. Dan selalu kita memulai, orang lain pun memulai. Tapi faktanya, kalau orang lain tidak memulai, kita pun seringkali tidak memulai. Tapi Yesus katakan saling mengasihi. Ayat yang ke-17 juga, kasihilah seorang akan yang lain. Ini juga sama. Maksudnya dikasih Tuhan, ketika seseorang mengasihi Allah dan dirinya dengan sungguh-sungguh secara penuh, maka kasih itu otomatis terpancar kepada sesama. Ya, tema kita hari ini, apa tema kita tadi? Dikasih Allah untuk mengasihi sesama. Kita dikasih Allah, tapi kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama. Kasih itu aktif, tidak pasif. Kasih itu selalu mencari, tidak menunggu. Kalau kasih itu menunggu, dia bukan kasih namanya. Karena kasih itu selalu mencari, selalu memulai. Ya. Dan peperangan terbesar kalau berbicara soal kasih bukan orang lain, tapi diri sendiri. Waktu orang yang salah, kita yang minta maaf. Kita tidak bermaksud menyinggung orang lain, orang bisa tersinggung, tapi kita minta maaf. Wah, nggak mudah, saudara.
Dan hal ini hanya dapat dilakukan kalau kita betul-betul menjadi orang pengikut Kristus yang mau mengosongkan diri kita seperti Kristus. Karena musuh terbesar dalam mengasihi bukan orang lain, itu bukan, tapi diri kita. Ya, yang jadi batu sandungan tuh ganjel itu gengsi. Gengsi itu kan ego. Ini menjadi masalah. Tapi kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, ya, dikasihi Allah untuk kita mengasihi sesama kita. Kita sudah menerima kasih itu. Saudara, kita belajar firman Tuhan ini yang menjadi perenungan aplikasi buat kita. Yang pertama, kasih dari Bapa kepada Kristus adalah kasih yang setara atau sama. Dan inilah dasar kasih yang kita berikan kepada sesama kita. Jika kasih itu sudah diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, maka tugas kita wajib mengasihi sesama. Karena kita sudah menerima itu. Yang kedua, kasih Yesus kepada kita adalah kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Sahabat tidak lagi berputar dengan diri sendiri, tetapi kepada sahabatnya. Itu yang Yesus buat. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu bukan hamba, kamu sahabat, bukan apa? Hamba tidak tahu yang diperbuat oleh tuannya. Hamba terpisah dengan tuannya, tapi sahabat selalu bersama-sama satu dengan yang lain. Dan kasih sahabat itulah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita juga. Saudara, itu berarti kalau berbicara mengasihi tidak terpusat kepada diri sendiri. Saya bilang tadi, yang berat itu kalau kita mengasihi, apalagi kita nggak salah, kita minta maaf. Berat. Ya karena kasih pusatnya bukan kepada diri sendiri, kita berikan kepada orang lain. Dan kebanyakan kita gagal melakukan hal ini. Tapi kiranya firman Tuhan ini menyapa saya, menyapa kita semua, untuk kita menjadi orang yang terus-menerus belajar mengasihi. Yang ketiga, sudah dikasih Tuhan, mengasihi sesama artinya pada akhirnya kita belajar seperti Yesus. Kalau mengasihi di dalamnya berarti berkorban. Kita melayani, kita mengasihi Tuhan, berarti kita berkorban. Siapa yang mau tidak berkorban, tidak bisa mengasihi. Orang yang mengasihi adalah orang yang berkorban. Dan orang yang tidak mau berkorban, tidak bisa mengasihi. Sebenarnya dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini soal keputusan, bukan soal perasaan. Saudara, kalau berbicara soal mengasihi berarti berkorban. Bagaimana Yesus buat itu kepada kita semua, kepada murid-muridnya, kepada kita hari ini. Dia mengasihi, tapi dia juga mengorbankan dirinya. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Pengorbanan bentuk dari kasih. Tidak usah jauh-jauh lah. Dalam kehidupan kita dengan sesama, dalam kehidupan kita dengan keluarga, sejauh apa kita mau berkorban? Sejauh apa kita, tanda petik, rugi? Mau rugi. Tapi kalau nggak mau rugi, nggak mau berkorban, ya nggak bisa mengasihi, tidak bisa melayani. Karena itu bagian firman Tuhan ini menyapa, menegur saya harap menegur kita semua, menyapa kita semua untuk kita hidup dalam kasih yang berkorban seperti apa yang Yesus buat. Inilah pesan kasih yang disampaikan Injil Yohanes, perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Karena itu saudara, kita belajar bersama-sama. Dikasihi Allah untuk mengasihi sesama. Mari kita yang sudah dikasihi Allah ini, kita juga mengasihi sesama kita. Saya mengakhiri firman Tuhan ini. Saudara, jemaat kita namanya GMI, Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Philadelphia, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya. Kata Philia tadi itu kata sahabat, itu kata Philadelphia. Ya. Dalam bahasa Alkitab, Philadelphia itu berasal dari dua kata, ya, Phila dan Delphia. Ya. Phila ini berbicara tentang kasih. Delphia ini saudara. Jadi Philadelphia kasih persaudaraan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di kitab Wahyu, di Alkitab kita, kitab yang terakhir di Perjanjian Baru, kota Philadelphia itu yang tercatat di Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu, kota Philadelphia ada di wilayah provinsi Asia Kecil, yaitu di negara Turki modern saat ini. Jadi Turki saat ini dulu tuh wilayah Asia Kecil. Ia terletak sekitar 50 meter sebelah selatan kota Sardis. Kota Philadelphia ini kota terkecil dari 7 kota yang disebutkan dalam Wahyu 2 dan 3. Kota ini didirikan oleh seorang raja bernama Pergamus, yaitu Attalus II pada tahun
140 sebelum Masehi. Ya, Raja Attalus II ini sangat mengasihi saudaranya bernama Eumenes. Karena itu ia dikenal sebagai seorang yang sangat mengasihi saudaranya, yang disebut dalam bahasa Alkitab itu Philadelphos. Ya, Philadelphos ini artinya sekali lagi philia, artinya cinta kasih persaudaraan, dan adelphos berarti saudara. Jadi sekali lagi saya mengulang, Philadelphos atau Philadelphia artinya orang yang sangat mengasihi saudaranya. Jadi dikasih Tuhan, kita berjemaat, kita bersaudara satu sama lain. Itu berarti kita kalau bersaudara satu sama lain, kita mengasihi satu sama lain. Mengasihi artinya juga kita menerima kekurangan dan kelebihan mereka. Mengasihi juga berbicara tentang kita mau berkorban bagi saudara-saudara kita. Mari kita wujudkan firman Tuhan ini. Memang tidak mudah. Bukan berarti mustahil. Kita diajar untuk mengasihi. Kita diajar oleh Yesus untuk memahami kasih, tapi juga untuk berbuat kasih. Karena apa? Kita dikasihi Allah, tapi juga kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kiranya boleh mengajar saya, mengajar kita semua. Perintah supaya saling mengasihi ini kita lakukan dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Karena apa? Dengan diri sendiri kita tidak bisa, tidak mungkin mengasihi. Kita dapat mampu mengasihi hanya karena Roh Kudus yang memerintah dalam hati kita. Pimpinan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus kepada kita, itu yang membuat kita dapat dan mampu mengasihi. Karena apa? Kita sudah menerima kasih itu dari Tuhan. Mari kita wujudkan kepada sesama kita kepedulian kita, berkorban kita, karena kita telah menerimanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba telah berhenti berbicara. Kiranya sabda yang singkat ini menolong kami semua untuk kami terus-menerus hidup dalam kasih-Mu. Itu adalah perintah-Mu yang Kau telah terlebih dahulu melakukan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar kami mengasihi sesama kami. Kami tidak mungkin mengasihi sesama kami kalau kami tidak menerima terlebih dahulu kasih itu dari Tuhan. Dan kami sudah menerima kasih itu, ajar kami juga untuk membagikan kepada sesama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur ya untuk firman Tuhan hari ini, bagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Karena itu mari kita sebagai umatnya yang telah terlebih dahulu menerima kasih Allah itu, mari kita hidup mengasihi sesama kita, dimulai dari diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri kebaktian minggu hari ini. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 69, bait yang pertama dan yang kedua, mulai dari diri sendiri, dan kita semua mengambil sikap berdiri, kita memuji Dia, mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Akan ku mulai dari diri
biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Baik, yang kedua, ku mulai dari keluargaku. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang Kau dengar jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang tepat. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan dirimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar sabda Tuhan, dan kita semua adalah orang-orang yang telah dikasihi Allah, dan kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Kita tidak dapat mengasihi kalau kita belum menerima kasih itu dari Allah dalam Kristus. Tapi kita sudah menerima kasih itu dan telah menerima kasih itu, karena itu mari kita berikan kasih itu kepada sesama kita. Karena itu sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dalam kehidupan kita dengan penuh kasih dan menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, tetap di rumah karena kondisi kota kita masih dalam proses lockdown sampai hari Senin besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.